Hai, saya Neni Yusmita dengan ID SEN 244090. Pada video kali ini, saya akan mereview strategi Menteri Perdagangan untuk menyelamatkan industri dalam negeri. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi pasar yang besar, seharusnya mampu menjadi industri kuat di tingkat global. Namun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa banyak produk dalam negeri kalah saing dengan produk impor. Produk dalam negeri seringkali dianggap memiliki kualitas yang kurang baik dibandingkan produk impor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang inovasi, standar kualitas yang belum terjaga, dan terbatasnya akses terhadap teknologi terbaru. Menteri Perdagangan Republik Indonesia menyebutkan 3 strategi untuk mengatasi permasalahan industri dalam negeri, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan UMKM untuk melakukan ekspor. Saya sangat setuju dengan 3 strategi tersebut. Maka dari itu, saya akan mengulas lebih dalam tentang 3 strategi tersebut. Strategi yang pertama yaitu pengamanan pasar dalam negeri. Pengamanan pasar dalam negeri adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri untuk melindungi produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Tujuan utama dari pengamanan pasar dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Yang kedua, mempertahankan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, memperkuat kemandirian ekonomi. Untuk melakukan pengamanan pasar dalam negeri, ada beberapa instrumen yang dapat digunakan, yaitu tarif pajak. Tarif pajak dapat digunakan untuk menaikkan harga produk impor, sehingga dapat mengurangi kegiatan impor yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, pemberian kuota impor. Pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke dalam negeri dapat dilakukan dengan memberikan kuota impor yang terbatas. Selanjutnya, batas harga maksimum. Selanjutnya adalah standar mutu, tindakan anti-dumping, dan tindakan anti-subsidi. Strategi yang kedua yaitu perluasan pasar ekspor. Perluasan pasar ekspor merupakan strategi bisnis yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan dapat mengakses basis konsumen yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, dan meningkatkan pendapatan. Tentunya dalam melakukan perluasan pasar ekspor terdapat beberapa tantangan, yaitu regulasi, persaingan, biaya, dan budaya. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk perluasan pasar ekspor. Yang pertama, riset pasar. Melakukan riset yang mendalam tentang tujuan pasar, termasuk preferensi konsumen, persaingan, dan regulasi. Yang kedua, pemilihan pasar. Memilih pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, penyesuaian produk. Menyesuaikan produk atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar tujuan. Selanjutnya, pemasaran. Membangun strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen di pasar tujuan. Strategi yang ketiga yaitu penguatan UMKM untuk ekspor. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan potensi yang besar tersebut, UMKM perlu didorong untuk lebih aktif dalam ekspor guna meningkatkan daya saing dan membuka peluang bisnis yang lebih luas. Dalam penguatan UMKM untuk melakukan ekspor, tentunya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu akses modal, informasi, kualitas produk, dan jaringan. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong penguatan UMKM, yaitu yang pertama, peningkatan akses modal. Peningkatan akses modal dapat dilakukan dengan memberikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Upaya yang kedua yaitu peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan konsultasi. Upaya yang ketiga yaitu pemasaran. Nah, pemerintah dapat memberikan fasilitas partisipasi UMKM dalam pameran dagang di dalam atau luar negeri. Selanjutnya yaitu e-commerce. Membantu UMKM memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produk ke pasar global. Upaya selanjutnya yaitu jaringan. Dapat dibentuk dengan kemitraan dan asosiasi. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah dalam kemudahan birokrasi, insentif fiskal, dan perlindungan hukum. Nah, itu saja beberapa ulasan yang dapat saya berikan terkait strategi penyelamatan industri dalam negeri dari Menteri Perdagangan. Semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching.